Dia kayak pura-pura nangis lah kan. Iya, kenapa cepat kali pergi? Kenapa nangis ya? Kenapa nggak bawa saya sekalian gitu? Gitu ngomongnya? Gitu ngomongnya. Aku carilah bosnya ke rumahnya. Nah, Aku ancam-ancam itu, aku marah-marahi dia. Udahlah, kalau libur-libur nggak guna, aku gantilah katanya. Oh, diganti juga? Diganti, gitu ganti. Aku bawa mobil ke Medan, gitu bawa buka pintu berhenti. Angkot datang, sabar. pintu aku langsung balik gini. Itu bukan natural tuh. Kadang-kala kita kalau ke lokasi sesuatu tempat yang sakral, nah kita jaga omongan lah, jangan sembarangan bicara gitu. Seperti apa itu Nah, tempat? ini cerita nyata juga. Maksudnya ada lagi berduka. Ya, atau tempat-tempat yang sakral lah, tempat-tempat yang sakral atau tempat Kita yang harus jaga omongan. Ini udah membuktikan coba. Nah, ini cerita nyata nih ya. Jadi udah lama nih, waktu saya masih zaman sekolah dulu. Jadi di kampung saya dulu itu temen saya, dia kan dia broken home. Papa sama mamanya itu sudah pisah dari kecil dari dia kecil. Jadi kawan saya itu dia tinggal sama kakek sama neneknya dari kecil. Enggak, orang tuanya udah tak merantau kemana lah. Yang merawat lah. Kakek nenek yang merawat. Nah, jadi singkat cerita, suatu saat kakeknya ini meninggal. Oh, kakeknya meninggal. Kakeknya meninggal. Dan meninggal. Kalau orang kita Chinese tahu lah, taruh di balai sosial dulu ya. Nah, jadi ya udah kita sebagai teman-teman kelas gitu kan, teman-teman datang melayat gitu ya kan di tempat balai sosial. Nah, di sana memang teman saya ini orangnya bandel gitu. Nah, dia orangnya suka iseng, bandel gitulah. Jadi pas kita di sana, dia tuh candain, mungkin mau bercanda gitu kan. Nah, dia kayak pura-pura nangis lah kan. Iya, Kong gitu, kenapa kamu cepat kali pergi? Kawanmu? Iya, kawanku. Yang masih sekolah? Iya, kenapa cepat kali pergi? Kenapa nangis ya? Kenapa nggak bawa saya sekalian gitu? Gitu ngomongnya? Gitu ngomongnya gitu. Nah, bagi dia mungkin lucu gitu, tapi bagian kita kan, aneh ya, sembarang bicara gitu kan. Ada beberapa teman yang ketawa juga gitu, merasa lucu gitu ya. Bercanda pula dia. Nah, selang beberapa saat dia tuh keluar mau beli barang katanya, naik motor. Hari itu juga? Itu juga habis itu juga kita kawan-kawan masih di sana itu, belum pulang. Suruh jangan pergi dulu. Dia mau keluar beli barang, naik motor. Nah, di jalan singkat cerita kecelakaan dia. Mati di tempat. Tulang mulut. Nah, jadi waktu mati kan bawa ke rumah sakit ya, nggak bisa selamat lagi. Terakhir diurus lah kan, bawa ke balai sosial. Bayangin, kakeknya di sebelah kiri, dia di sebelah kanan. Mamanya ini kan kakeknya ini dari papanya mamanya. Mamanya itu kakek luar. Mamanya itu pulang dari Jakarta mau melihat kakeknya ini. Terakhir pula ya. Nah, lihat anaknya juga. Begitu tahu anaknya meninggal juga, mamanya pingsan. Gak nyangka ya kan? Awalnya nyampe pulang, begitu nyampe balai sosial, mamanya udah nangis tuh, papanya meninggal gini ya kan. Nah, biasalah kan, orang berduka kan, nangis gini kan. Apalagi orang yang anak yang merantau keluar kan. Nah, dia nangis, udah siap nangis tuh saudari dari ibunya itu. II-nya teman aku, dan bilang tantenya itu, kamu udah siap nangis belum? Ini masih belum tahu dia. Nah, begitu udah ini langsung kasih lihat ke anaknya di sebelahnya, langsung pingsan dia. Nah, itulah kisah nyata. Jadi buat pengalaman kalau kita ke tempat yang sakral, tempat yang apa, jaga omongan gitu ya. Apalagi orang-orang dekat ya. Ya, nggak tahu nih bener apa enggak, cuma ya kejadian gitu. Nah, teman bapak saya juga begitu. Waktu bapak saya meninggal. Orang itu temennya dekat, sering main judi bersama. Main dam batu. Dia pas bapak saya meninggal, dia datang kan melayang kan. Dia nampak aku. Saya gitu. Jadi namanya dia lebih tua, teman bapak. Dia samperin lah. Nah, Cik, kau ada bakar kartu nggak kasih untuk di sana main gitu.
Tambah pula dia ya. Ya kan? Ah. Bercanda dia kan? Bercanda dia. Ya enggak lah, mana mungkin kita bakar kartu ya kan? Enggak berapa lama dia sendiri meninggal, bro. Tapi kan dia nggak bilang seperti Memang enggak ada lah. Makanya omongan harus dijaga gitu. Kalau tiba-tiba orang berduka, Iya. nggak boleh sembarangan. Terbawa. Ya. mungkin diajak ke sana Papanya. pula dia. Makanya lo, iya kan? Mungkin papanya Akung kesepian di sana ya. Wah, ngajak pula kawannya ke sana sekalian. Reminder ya. Bisa main juga di sana ya. Memang sih waktu pamanku meninggal pun gitu. Ya. Ada kawannya datang di pas kita kan nggak ke balai sosial. Di rumah, taruh di rumah. Jadi datang dia kan nangis, ya bilang kayak gitu lah, aduh kok cepat kali kamu pergi, kok kamu tinggalin aku di sini sekalian lah bawa pergi, nggak lama memang. Dan juga Beneran, Oh. meninggal udah. Padahal sempat dimarahin nenekku loh. Jangan ngomong kayak gitu, nggak boleh di samping orang. Tapi udah terucap. tapi udah terlanjur diucapkan Iya. ya. Makanya dimarahin nenekku, tapi kan udah terucap, Iya. nggak lama lah, tapi nggak di hari itu juga, Oh. di hari-hari yang seminggu lebih gitu. Pokoknya dekat lah harinya lah, dekat lah. Nggak nyangka juga ini. Maka ini kadang ngeri juga ya. Iya. Makanya jangan omongan. Nah, Ya kan? Iya. makanya kenapa pepatah bilang mulutmu harimau. Jangan sembarangan bicara ya. Ini bukan harimau lagi. Mau bro, mau. Langsung dijemput ya kan. Oh, berarti memang benar ya. Udah tiga-tiga kita. Oh, tidak, udah 3 orang nih ya. Kamu punya pengalaman? Aku, Hah? kalau aku langsung natural. Betul. Apa namanya natural? Ya, betulnya. Orang ngomong Natural. langsung kejadian kena aku. Gimana? Ini pengalaman sendiri kamu sendiri? Iya. Nah, apa itu? Adik saya kan bawa mobil ke sekolah. Nah, Jadi bus sekolahnya itu atrek kena mukanya bam. oh kenal lah, kesenggol. Kecelakaan. Ah, tadi supirnya ngaku nabrak. Oh yang depan. Mungkin nggak terasa kali ya. Jadi Mungkin nggak terasa. pulang emosi lah. Ku cari lah mana bosnya. Dia nabrak ini. Iya nabrak. Wah, aku carilah bosnya ke rumahnya. Nah, Rupanya Aceh. Oh. jadi Gini nggak mau ngaku. Udah tua lah, udah tua Acehnya. Terakhir ku ancam-ancam itu, ku marah-marahi dia Aceh itu. Ancam-ancam. Terakhir Aceh itu pun udahlah, kalau libur-libur nggak guna, aku ganti lah katanya. Oh, diganti juga. Diganti, gitu ganti. Aku bawa mobil ke Medan, Nah. gitu buka pintu berhenti, angkot datang, sabar. pintu aku langsung balik gini, Itu bukan natural tuh. Karma namanya. Itu natural apa? Itu untuk karma bro. Aku pikir tadi supranatural. Pikir, aduh, emang siapa ini tadi? Inti ceritanya kamu kena karma gitu ya. Iya. Langsung kena. Iya. Oh. Gara-gara marahin orang tua ini lah. Gara-gara kurang ajar sama orang tua kan. Boleh ya, Boleh juga itu. Nah, ini ada satu kejadian lagi. Nyata. Ini yang ngalamin saya sendiri juga nih. Berarti natural juga lah. Natural. Ya. Lanjut. Kita supaya paham dulu. Nggak bingung ya. Ya. Natural berarti itu cerita nyata gitu ya. Bahasanya agak lain. Jadi ini cerita gini. Ini abang kandung saya. Oh, abang kandung aku. Abang kandung saya meninggal dulu ya kan di kampung. Jadi meninggal itu udah selang beberapa bulan. Tiba-tiba ada satu cewek sama ibunya tuh datang ke rumah kami. Jadi ibunya tuh kami nggak kenal tuh siapa itu orang yang nggak kenal. Tiba-tiba ketok pintu, tanya gitu kan, bener nggak? Maksudnya ini rumahnya abang saya gitu kan? Ya, kok tahu kan? Sekolah gitu kan? Ya kenapa gitu ya kan? Enggak, dia cerita lah. Maksudnya anak perempuannya itu kayak istilahnya kesambet gitulah. Oh. Sama abang saya yang udah meninggal. Arwahnya gitu kesambet. Katanya. Nah, kita nggak percaya kan? Iya. Apa-apaan ini kan? Iya. Nanti tipu pula ya. Nipu pula kan? Nah, tapi singkat cerita, dia bilang anak perempuannya sakit nggak sembuh-sembuh. Cari
ke medis, dokter berobat nggak mau sembuh. Alternatif nggak sembuh. Alternatif nggak mau sembuh. Terakhir ke tempat kayak tatung-tatung gitulah. Maksudnya katanya dikasih tahu petunjuk, maksudnya dia tuh kesambet itu ada salah bicara gitu. Waktu abang meninggal. Jadi kami kan bertanya itu bener apa enggak. Jadi dia tahu tuh abang saya itu meninggal kapan dia tahu. Nah rupanya ceritanya si cewek ini, anak AI ini, dia pada saat abang saya meninggal letak di balai sosial, dia tuh sedang melayat ke sebelahnya lagi. Nah kan ada juga entah saudara yang meninggal kan, dia melayat di sana. Tapi dia kepo, didatanginya ke standnya abangnya saya. Nah dia hanya ngucap katanya, ini anak muda, masih ganteng gitu ya, sayangnya udah meninggal. Bisa meninggal gitu. Nah dia katanya cuma berucap gitu aja gitu. Tapi setelah pulang dari sana, dia sakit gitu. Gak sembuh-sembuh kan? Gak sembuh. Jadi terakhir mana itu? Nah terakhir katanya disuruh buat syarat sama patungnya itu, sembahyang ke kuburan abang saya lah. Nah minta maaf. Kalau ada salah ucap atau apa gitulah. Nah, tapi nggak tahu sih sampai sekarang udah memang orang itu nggak datang lagi gitu. Berarti udah sembuh lah. Ya, aman lah, mudah-mudahan udah sembuh. Makanya yang nggak terlihat ini kadang ada, kan gitu kan? Iya. Yang nggak terlihat ini kadang ada. Nah orang sembarang kencing Pak. Telurnya bisa bengkak loh. Wah, Kena. Aku nggak pernah. Ini natural ini. Jadi kawan saya pernah. Kencing di mana dia kena? Itulah kencing, namanya nggak tahan. sembarangan lah kencing. Kawanku sering ya kencing sembarangan. Kita Harus permisi dulu. Oh, dia nggak permisi. Langsung gas aja. Tapi kita kecil dulu nyemprol aja. Nggak pernah main nyemprol aja. Nggak masalah. Aman. Jadi gitu. Mungkin pas nggak kena notnya ya. Mungkin digigit somut merah kan. Bengkak loh. Bengkak. Telurnya bengkak. Jadi kayak Ada sebesar orang tua suruh ya udah kau kesana aja permisi minta maaf. Cuma gitu aja. cuma gitu aja syaratnya. Cuma gitu aja. Ya, Ada yang langsung. Sembuh. ada yang ciong. Ciong itu maksudnya waktu hari pernikahan. Itu juga harus hati-hati loh. Maksudnya gimana? Nah ini seperti sepupu saya. Dia menikah nih. Hari ini menikah kan, pesan makanan sama saya pula itu. Saya yang masak gitu kan. Hari itu juga adiknya ciong sama dia tapi nggak tahu. Ciong gimana mak? Sionya tabrakan. Cuma orang ini nggak tahu. Jadi Dia ya adiknya meninggal itu juga. Iya. bisa fatal gitu ya? Nah, padahal nggak ada sakit, nggak ada apa-apa loh. Sehat-sehat. Saya sehat. Langsung meninggal di tempat pas pengantinnya masuk rumah. Ngeri juga ya. Ngeri itu. Makanya kita kan nggak tahu itu kan. Iya. Itu kan kita nggak tahu ada ciong atau nggak ciong itu. Makanya ciong ini bisa waktu duka, bisa waktu bahagia juga. Suka duka ya. Suka duka. Makanya ciongnya ada itu. Makanya kadang-kadang orang kita itu Chinese suka lihat-lihat hari gitu ya. Ya benar. Lihat tanggal, lihat sio, Ciong apa? cocok apa enggak gitu ya. Kalau yang ciong jangan datang dulu atau gimana. Itu Ini beneran loh kejadian loh. iya ya. Berarti percaya nggak percaya Ya. Terjadi juga ya. Mungkin jantung dia kali ya tiba-tiba. Ya masih muda, nggak sampai 20 tahun umurnya. Ya nggak mungkin juga lah. Adiknya. Tapi kalau bilang gitu kan ibaratnya macam ajaran orang lain ya yang nggak kenal ciong inilah ya kan dia bilang. Orang itu mana tahu kan? Karena Pokoknya saudara nikah datang ya nggak apa-apa juga. Iya. karena mungkin Fine juga sampai sekarang. agamanya lain sudah atau acaranya udah lain kan. Iya. Cuman kalau ciong ini gak lihat bangsa, gak lihat agama ini kan ya. Semua orang bisa kena kan gitu kan. Ya kalau untuk pikir dari segi logika kan Nggak nggak mungkin ya. Iya. Soalnya kan dari sekian banyak orang nikah pasti banyak kali orang ciong itu datang. Banyak Iya. juga yang nggak apa-apa. Mungkin Iya, pas salah satu yang kena itu di tempat Adik dia sendiri. Iya benar juga ya. Pas pesta katanya yang datang ratusan orang. pasti banyak yang ciong sio itu kan. Nggak mungkin adiknya sendiri. Tapi mungkin bisa jadi Yang saudara dekat. bisa jadi nggak
ya sio mungkin sama, mungkin tanggal lahirnya atau apa, Itu kita hari nggak tahu lah, bulan ya. ya mungkin bisa beda-beda Unsurnya Ya. beda. unsurnya ya. Kan kita nggak sampai spesifik ke sana mungkin ya lihatnya kan. Iya. Kalau sudah tahu ya kita Ah. jaga-jaga juga. Jaga-jaga. Ya, itu aja ya kan. Jadi kesimpulannya ini mungkin kita bisa sharing untuk jangan sembarangan bicara ya di Iya. tempat-tempat yang Jaga omongan lah. Ya dimanapun itulah kita. Bukan di tempat sakral aja kan. Iya lebih bagus. Terutama waktu tempat sakral. Iya. Jaga omongan. Iya. Ya itu aja pesan dari kita. Oke, semoga semuanya tetap sehat selalu, sukses.